Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NPM 2451074 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepastian hukum dan keadilan. Yang pertama, definisi kepastian hukum. Kepastian hukum atau legal certainty adalah prinsip yang menekankan bahwa hukum harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku dengan aturan yang ada. Ini mencakup kejelasan norma, tidak adanya multitafsir, dan pelindungan terhadap hak-hak individu. Kepastian hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan memastikan bahwa putusan pengadilan bersifat mengikat. Asas ini dianggap fundamental dalam sistem hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, peran kepastian hukum dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Kepastian hukum berperan penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi dengan memberikan jaminan terhadap hak-hak individu dan perlindungan dalam berinvestasi. Hukum yang jelas dan konsisten mendorong kepercayaan investor, mengurangi resiko, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kepastian hukum dalam sistem hukum positif atau legal. Asas kepastian hukum dengan sistem hukum positif adalah tujuan untuk memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya keteraturan dan kepastian untuk mendukung bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar, sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum, atau yang mencakup juga kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai motor utama, penegak keadilan dalam masyarakat, menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa atau pemerintah, dan menegakkan wibawa pengusaha di hadapan pandangan warga negara. Selain memberikan kejelasan positivisme, hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta-yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Selanjutnya, definisi keadilan menurut para filsuf. Yang pertama, teori keadilan menurut Plato. Bagi Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis atau negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Dan yang kedua, teori keadilan menurut Aristoteles. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya, setiap orang sama di hadapan hukum. Yang kedua, kesamaan proporsional. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Yang kedua, keadilan korektif, berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Yang ketiga, teori keadilan menurut Thomas Aquinas. Pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif atau iustitia distributiva adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya. Yang kedua, keadilan legal atau iustitia legalis adalah menyangkut pelaksanaan hukum atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan lex naturalis. Yang ketiga, keadilan komutatif atau keadilan tukar-menukar atau disebut dengan iustitia komutativa
adalah berkenaan dengan transaksi jual beli. Yang keempat, keadilan balas dendam atau iustitia vindicativa, yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana. Yang keempat, teori keadilan menurut Gustav Redbridge. Bagi Gustav, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan, dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Yang kedua, sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum. Yang ketiga, inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini, Redbridge mengikuti pemandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutif. Selanjutnya, dimensi subjektif dan objektif dari keadilan. Hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu subjektif dan objektif. Yang pertama, hukum subjektif. Hukum subjektif berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau kelompok tertentu, seperti hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Ini mencerminkan pandangan pribadi tentang keadilan. Yang kedua, hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat, bertujuan menciptakan keadilan yang merata tanpa memandang individu. Keadilan dalam konteks ini bersifat normatif dan diatur oleh norma hukum yang berlaku. Keduanya saling berkaitan dalam penegasan hukum dan pencapaian keadilan. Selanjutnya, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Dalam keadilan, keadilan substantif dan keadilan prosedural adalah dua aspek penting dalam sistem peradilan. Yang pertama, keadilan substantif. Keadilan substantif dalam penegasan hukum dan pencapaian keadilan. Selanjutnya, keadilan substantif dan keadilan prosedural. Dalam keadilan, keadilan substantif dan keadilan prosedural adalah dua aspek penting dalam sistem peradilan. Yang pertama, keadilan substantif. Keadilan substantif berfokus pada hasil keputusan hakim yang harus mencerminkan kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak, serta sesuai dengan hati nurani. Ini berarti keputusan harus adil secara material dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan prosedural terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan, melindungi hak asasi manusia dan hukum para pihak dalam proses peradilan. Keduanya saling melengkapi. Keadilan substantif tidak dapat tercapai tanpa keadilan prosedural yang baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepastian hukum adalah prinsip yang memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa hak dan kewajiban mereka akan dihormati. Dalam sistem hukum positif, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten, yang memberikan jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Dan keadilan merujuk pada pemberian hak kepada individu sesuai dengan kebutuhan, kontribusi, atau aturan yang berlaku. Keadilan memiliki dimensi subjektif, yaitu persepsi individu atau kelompok tentang apa yang dianggap adil, dan dimensi objektif, yaitu standar atau norma yang disepakati secara kolektif mengenai keadilan. Saya akan membahas mengenai konsep antinomi hukum. Antinomi hukum mengacu pada situasi di mana terdapat dua norma hukum yang sama-sama berlaku tetapi saling bertentangan, sehingga menciptakan konflik dalam penerapannya. Akan tetapi, keduanya membutuhkan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, antinomi adalah konflik antara dua unsur. Antinomi ini mencerminkan dilema dalam sistem hukum, khususnya ketika nilai-nilai seperti kepastian hukum dan keadilan tidak selaras. Antinomi diartikan oleh Fokema sebagai pertentangan antara dua aturan atau lebih yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir. Pada dasarnya, antinomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, di dalam menghadapi antinomi, hakim dituntut untuk menciptakan keseimbangan antara kedua ketentuan tersebut. Selanjutnya ditegaskan oleh Friedman bahwa terjadinya antinomi adalah karena berdasarkan teori. Hukum berada di antara filsafat hukum dengan ilmu politik.
Ini disebabkan karena pada dasarnya fungsi politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkannya pada hukum yang dicita-citakan. Sedangkan filsafat hukum merupakan perenungan dan perumusan nilai-nilai hukum. Akibat dari teori hukum terletak di antara filsafat hukum dengan politik hukum, maka timbul persoalan-persoalan baru yang pada satu sisi berkaitan dengan filsafat dan sisi lainnya berkaitan dengan politik yang saling bertentangan. Selanjutnya, ada karakteristik antinomi hukum, yaitu yang pertama pertentangan norma, yaitu dua aturan hukum yang saling bertentangan dalam suatu konteks yang sama. Yang kedua, berlaku sah, kedua norma tersebut diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Yang ketiga, sulit dipadukan, karena penyelesaian antinomi membutuhkan interpretasi atau prinsip hukum tertentu. Selanjutnya ada contoh antinomi hukum. Kepastian hukum dengan keadilan. Norma yang memberikan kepastian seringkali mengutamakan aturan formal, tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau moral, sementara keadilan menekankan pada substansi atau rasa keadilan masyarakat. Contohnya, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran kecil yang justru dianggap tidak adil karena pelaku memiliki alasan moral yang kuat. Yang kedua, hak individu dengan kepentingan. Contohnya, kasus pembebasan lahan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur yang melanggar hak kepemilikan individu. Mengutip pernyataan Gustav Radbruch bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Tujuan hukum yang utama ada 3, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perdebatan mengenai tujuan utama dari hukum sudah menjadi perbincangan yang mendasar dan kerap diperdebatkan. Tujuan ini dipandang sebagai tujuan yang saling mengalahkan atau mengesampingkan, khususnya tujuan keadilan dan kepastian hukum. Benarkah hal tersebut? Pandangan yang menyatakan bahwa terdapat antinomi antara keadilan dan kepastian hukum umumnya berdasarkan pada pandangan bahwa kepastian hukum hanya dapat ditegakkan apabila hukum positif benar-benar diterapkan. Sedangkan nilai-nilai keadilan tidak hanya memandang hukum positif saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur manusia. Memandang kepastian hukum dan keadilan seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada jika keadaan yang damai hendak dicapai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apabila kepastian tidak dipenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran memang memerlukan suatu delik. Dengan kata lain, apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu bahwa tindakan pelanggaran itu merupakan rumusan delik. Jika hal tersebut belum dirumuskan, maka penghukuman terhadap tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang pada prinsipnya menjelaskan nilai keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum. Coba kita amati praktik hukum di sekitar kita, yang dimana seorang pencuri sandal dihukum 4 tahun penjara, sedangkan seorang koruptor yang mencuri miliaran bahkan triliunan rupiah hanya dihukum selama 1 tahun penjara. Apakah hal tersebut adil? Dari sudut pandang kepastian hukum, maka alasan dibalik perbuatan melawan hukum tersebut tidak akan dibenarkan. Apakah pencuri sandal tersebut membutuhkan makanan untuk hidupnya ataukah keadaan-keadaan lainnya? Kepastian hukum hanya memproses pada keadaan bahwa seseorang bersalah berdasarkan aturan hukum positif, maka ia patut dipersalahkan. Sedangkan takaran berat ringannya hukumannya bagi pencuri atau koruptor tersebut digantungkan pada penilaian dari hakim. Berbeda dari sudut pandang keadilan, maka keadilan akan memandang peristiwa tersebut tidak adil, terutama bagi si pencuri sandal, di mana nilai objek yang dicuri tidak sebanding dengan hukuman yang harus ia pikul. Hal inilah yang kerap dijadikan dasar bagi banyak orang dalam menafsirkan adanya antinomi antara kepastian hukum dan keadilan. Saya pribadi berpendapat bahwa ajaran mengenai adanya antinomi antara kepastian hukum dan keadilan adalah suatu pandangan yang menyesatkan, karena pandangan tersebut menjadi suatu dasar atau melegitimasi bagi seorang hakim maupun penegak hukum lainnya untuk menimbang-nimbang atau memikir akan menegakkan kepastian hukum atau memilih untuk menegakkan keadilan. Sedangkan hakim atau penegak hukum tersebut justru tidak menegakkan hukum itu sendiri atas dasar adanya antinomi ini, melainkan oknum-oknum tersebut akan membuat suatu reason atau alasan yang bisa jadi mengada-ngada untuk melegalkan keputusan yang dibuatnya. Selanjutnya ada cara mengatasi antinomi hukum. Yang pertama ada pendekatan hierarki norma.
aturan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Contohnya, UU lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Yang kedua ada pendekatan khusus mengkhususkan, yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum jika kedua aturan berlaku dalam konteks yang sama. Misalnya, peraturan khusus mengenai pajak kendaraan mengesampingkan aturan umum perpajakan. Yang ketiga ada pendekatan waktu, yaitu aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama jika kedua aturan berada dalam level hierarki yang sama. Contohnya, peraturan baru menggantikan peraturan lama dengan ketentuan serupa. Yang keempat ada penafsiran hukum, yaitu melakukan interpretasi terhadap aturan yang bertentangan dengan tujuan hukum, prinsip keadilan, dan manfaat terbesar bagi masyarakat. Penafsiran ini dapat dilakukan oleh hakim, akademisi, atau praktisi hukum lainnya. Yang kelima ada harmonisasi atau rekonsiliasi, yaitu mencari keselarasan antara aturan-aturan yang bertentangan melalui revisi atau penggabungan aturan oleh pembuat undang-undang. Konsep harmonisasi hukum bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan agar tidak menjadi konflik antar aturan. Yang keenam ada penerapan asas keadilan. Jika pendekatan teknis tidak menyelesaikan konflik, pertimbangan keadilan substantif dapat digunakan untuk menentukan aturan yang lebih layak diterapkan. Yang ketujuh, penggunaan putusan hakim. Dalam situasi tertentu, pengadilan dapat memberikan putusan yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan antinomi hukum melalui jurisprudensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ramadan, NPM 2451169. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan untuk menjaga ketertiban sosial. Keadilan adalah prinsip moral yang memastikan hukum diterapkan dengan perpentingan aspek kemanusiaan dan keadilan substansif. Pernah ada konflik dalam praktik hukum. Kepastian hukum versus keadilan substansial. Undang-undang yang ketat mungkin tidak adil dalam kasus tertentu. Misalnya, hukuman minimum wajib dapat mendirikan pertimbangan ke dalam keadaan khusus terdakwa. Kemudian ada fleksibilitas versus konsistensi. Penafsiran hukum untuk mencapai keadilan dalam kasus tertentu dapat menciptakan preseden yang merusak kepastian hukum. Contoh kasusnya itu seperti hukum yang terhadap pelanggar hukum kecil yang diproses secara kaku dibandingkan dengan penyesuaian untuk memperjakan keadaan sosial atau ekonomi terdakwa. Jadi ada perdebatan klasik kepastian atau keadilan. Pendukung dari kepastian hukum itu seperti Gustav Radbruch, itu adalah kepastian hukum adalah elemen dasar dari negara hukum atau Rechtsstaat. Kemudian ada argumennya itu tanpa kepastian, hukum menjadi subjektif dan tidak dapat ditegakkan secara konsisten. Kemudian yang kedua itu ada pendukung dari keadilan. Itu tuh dari Aristoteles. Hukum harus disesuaikan untuk mencapai keadilan substansif. Argumennya adalah aturan hukum tidak selalu mampu menangkap kompleksitas kehidupan manusia. Keadilan lebih penting daripada sekadar aturan tertulis. Kemudian referensi yang saya dapat itu ada sekitar 6. Yang pertama ada Gustav Radbruch lagi, dia itu bernama Gesetzliches Unrecht und Urheberrechtsrecht pada tahun 1946. Kemudian yang kedua ada Victor Harjo, Hukum adalah Perubahan Sosial 2009. Aristoteles yang bernama Nicomachean Ethics pada tahun 350 sebelum Masehi. Kemudian ada Hans Kelsen yang bernama Pure Theory of Law pada tahun 1967. Kemudian ada John Rawls, A Theory of Justice pada tahun 1971. Dan yang keenam ada Lawrence M. Friedman, The Legal System, a Social Science Perspective pada tahun 1975. Saya yang bisa jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pendekatan filsafat hukum dengan konsep kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks pendekatan filsafat hukum, konsep kepastian hukum dan keadilan seringkali dipahami secara berbeda oleh dua mazhab utama, yaitu hukum alam dan positivisme hukum. Kedua mazhab ini memiliki pandangan yang kontras terkait dasar, sifat, dan tujuan hukum. Yang pertama, mazhab hukum alam. Hukum alam merupakan pandangan filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral universal dan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat alamiah dan abadi. Tokoh-tokoh utama dalam mazhab ini adalah Thomas Aquinas, John Locke, dan Immanuel Kant. Kepastian hukum dalam hukum alam. Yang pertama, kepastian hukum dalam hukum alam tidak hanya mengacu pada kejelasan aturan hukum, tetapi juga pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan universal. Yang kedua, hukum yang bertentangan dengan hukum alam atau moralitas universal dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara moral.
Misalnya, hukum yang mendiskriminasi suatu kelompok dianggap melanggar hukum alam meskipun diakui oleh hukum positif. Selanjutnya, keadilan dalam hukum alam. Yang pertama, keadilan adalah inti dari hukum alam. Hukum hanya dianggap benar jika mampu mencapai keadilan yang berlandaskan prinsip moral universal. Yang kedua, keadilan dalam hukum alam bersifat absolut, tidak tergantung pada waktu, tempat, atau konteks budaya. Misalnya, hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan adalah prinsip keadilan universal yang harus dihormati oleh hukum. Jika suatu hukum melanggar prinsip keadilan, maka menurut hukum alam, hukum tersebut kehilangan legitimasinya. Contoh, pada masa perbudakan, meskipun perbudakan dilegalkan oleh hukum positif, hukum alam menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak atas kebebasan, sehingga perbudakan dianggap tidak adil. Selanjutnya, mazhab positivisme hukum. Positivisme hukum adalah pendekatan yang menekankan bahwa hukum adalah sistem aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah. Terpisah dari nilai-nilai moral, tokoh-tokoh utamanya adalah John Austin, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart. Kepastian hukum dalam positivisme yang pertama didasarkan pada kejelasan, sistemasi, dan penerapan aturan hukum sebagaimana adanya, tanpa mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau tidak. Yang kedua, positivisme hukum menekankan pentingnya legalitas. Hukum yang sah adalah hukum yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari isinya. Yang ketiga, dengan mengabaikan dimensi moral, positivisme menawarkan kepastian hukum yang formal dan prediktif. Aturan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan memungkinkan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. Selanjutnya, keadilan dalam positivisme hukum. Dalam positivisme hukum, keadilan dianggap tidak selalu relevan untuk menentukan validitas hukum. Suatu aturan dapat dianggap sah meskipun secara moral tidak adil. Selama aturan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku, keadilan dalam positivisme cenderung dipahami secara prosedural. Hukum dianggap adil jika diterapkan secara konsisten tanpa bias, terlepas dari dampaknya. Selanjutnya, beberapa positivis seperti Hart mengakui pentingnya moralitas dalam mempertimbangkan reformasi hukum, tetapi tetap menegaskan bahwa moralitas bukan bagian dari hukum itu sendiri. Contoh, dalam kasus hukum pidana, seorang terdakwa dapat dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, meskipun tindakan hukumnya didasarkan pada kebutuhan mendesak, seperti mencuri untuk bertahan hidup. Positivisme hukum menekankan bahwa aturan hukum harus ditegakkan tanpa memandang alasan moralnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum alam memprioritaskan keadilan substantif yang didasarkan pada prinsip moral dan universalitas, dengan kepastian hukum yang bertumpu pada keselarasan hukum positif dengan moralitas. Positivisme hukum memprioritaskan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, sistematis, dan sah secara formal, dengan keadilan yang seringkali dianggap sebagai urusan terpisah dari validitas hukum. Studi tentang kepastian hukum dan keadilan. Berikut daftar isinya: kasus tanah dan penyelesaian. Kasus sengketa tanah. Kasus sengketa tanah sering terjadi di Indonesia, terutama ketika ada konflik antara masyarakat yang telah lama menempati lahan secara turun-temurun dengan pihak yang memiliki sertifikat resmi atas tanah tersebut. Dalam kasus ini, seorang warga mengklaim tanah yang dinikmatinya berdasarkan hak tradisional atau warisan budaya, sedangkan pihak pengembang properti memiliki sertifikat sah dari Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Kepastian hukum pertahanan di Indonesia menganut prinsip kepastian hukum yang menjadikan sertifikat tanah sebagai bukti otentik kepemilikan. Berdasarkan pasal 19 UU PA dan peraturan pelaksanaannya, sertifikat tanah yang diterbitkan BPN memiliki kekuatan hukum yang diakui dan melindungi pemiliknya dari sengketa. Dalam kasus ini, pengembang dianggap sah sebagai pemilik karena memegang dokumen resmi keadilan. Meskipun sertifikat memberikan kepastian hukum kepada pengembang,
Dari sudut pandang keadilan, warga yang telah menempati tanah tersebut selama bertahun-tahun merasa hak mereka diabaikan. Hak tradisional meski tidak memiliki dasar legal normal, seringkali memiliki nilai moral dan sosial yang kuat. Jadi, jika sertifikat tanah diperoleh dengan cara yang tidak transparan, seperti manipulasi dokumen atau pengabaian hak masyarakat adat, keadilan akan semakin jauh dari kenyataan. Penyelesaian. Untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan, pengadilan atau pihak terkait dapat menggunakan pendekatan mediasi. Misalnya, pengembang menyediakan kompensasi finansial atau lahan pengganti bagi warga yang terdampak. Kedua, dilakukan investigasi atas proses penerbitan sertifikat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam memperoleh sertifikat tersebut. Pemerintah atau BPN mengidentifikasi dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat dalam pembuatan kebijakan pertahanan ke depan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara legal, tetapi juga menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai relevansi dalam konteks hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, antinomi hukum seringkali muncul karena kompleksitas pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum positif, hukum adat, dan hukum agama yang seringkali saling berbenturan. Ada beberapa contoh yang akan saya angkat. Yang pertama, perbedaan antara hukum positif dan hukum adat dalam kasus sengketa tanah. Seringkali terjadi konflik dalam sertifikat hak milik berdasarkan UU PA dengan penguasaan tanah berdasarkan hukum adat. Kepastian hukumnya yaitu mengacu pada dokumen sertifikat resmi sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pemilik tanah dengan sertifikat resmi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA. Keadilannya yaitu mengutamakan pengakuan terhadap penguasaan tanah turun-temurun oleh masyarakat adat. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan adalah hakim sering menggunakan pendekatan mediasi atau menafsirkan hukum positif agar lebih inklusif terhadap nilai-nilai adat. Yang kedua, konflik kepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur, terjadi konflik antara hak-hak warga atas tanah mereka dengan kebutuhan pemerintah untuk kepentingan umum. Kepastian hukumnya yaitu pemerintah memiliki dasar hukum untuk menggusur dengan memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah. Keadilannya yaitu masyarakat sering merasa tidak mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan nilai sosial dan ekonomi tanah mereka. Kemudian, solusi yang dapat dilakukan adalah pemerintah berusaha menciptakan mekanisme ganti rugi yang lebih manusiawi atau melalui musyawarah. Kesimpulannya, dalam konteks hukum Indonesia, antinomi antara kepastian hukum dan keadilan sering diatasi melalui pendekatan yang bersifat kontekstual, mempertimbangkan nilai-nilai lokal, dan memberikan ruang bagi kebijaksanaan hakim. Menjelaskan konteks penyelesaian konflik antara kepastian hukum dan keadilan, peran hakim, pengacara, dan pembuat undang-undang. Jadi pertama, hakim itu berperan sebagai penafsir hukum sekaligus penjaga keadilan. Fokus pada kepastian hukum, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada undang-undang yang berlaku menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Kedua, ada pengacara. Pengacara bertindak sebagai pembela hak kliennya dalam dan di luar pengadilan. Memanfaatkan hukum untuk kepastian, pengacara berusaha memastikan bahwa kliennya melindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian ada pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang berperan dalam menciptakan kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan memberikan landasan bagi kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum itu seperti mereka tuh merumuskan undang-undang yang jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dan ada hubungan ketiganya, yaitu hakim, pengacara, atau pembuat UUD. Hakim menginterpretasikan hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan seringkali dihadapkan pada konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pengacara membantu hakim dengan menghadirkan argumen yang relevan dan memperjuangkan hak-hak kliennya. Kemudian ada pembuat undang-undang memastikan bahwa hukum yang dihasilkan cukup fleksibel untuk diterapkan oleh hakim dan pengacara dalam konteks keadilan dan kepastian hukum. Dengan perannya sendiri di sini, konflik antara kepastian hukum dan keadilan dapat diminimalkan meskipun tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya. Sekarang kesimpulan, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua prinsip fundamental yang harus saling melengkapi. Kepastian hukum memastikan aturan jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga menciptakan stabilitas dan mencegah kesewenang-wenangan. Sementara itu, keadilan menitikberatkan pada pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai nilai moral, sosial, dan hukum yang berlaku. Meskipun sering terjadi ketegangan antara keduanya, di mana kepastian hukum cenderung laku,
Sedangkan keadilan membutuhkan fleksibilitas. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Hukum yang ideal adalah hukum tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan manusiawi. Berikut daftar pustaka dari semua materi yang kami dapatkan. Sekian, terima kasih.